Halo sobat militer daily Indonesia. Kita akan membaca berita-berita hari ini di formil militer kita. Dari teknologi strategi militer kita akan melihat pos terbaru 10 jam yang lalu. IDX 2021 Uni Emirat Arab. PT Pindad ikut serta dalam ajang IDX 2021 di Uni Emirat Arab. Pindad Persero bersama dengan 3 industri pertahanan Indonesia, yaitu PT Land Industri, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia, kembali mengikuti International Defense Exhibition IDEX yang diselenggarakan pada tanggal 21 sampai 25 Februari 2021 di Abu Dhabi National Defense Exhibition (ADNEC). Uni Emirat Arab, Direktur Bisnis Produk Hankam PT Pindad Persero Wijil Jatmiko dan Direktur Strategi Bisnis Syafruddin, Pengembangan Bisnis Yayat Ruyat, dan Akun Manager Ekspor Rizal Delta menjadi delegasi Pindad. Pameran internasional bergengsi ini menghadirkan 900 perusahaan dari 59 negara. Di dalam pameran tersebut, Kementerian Pertahanan RI membentuk Pavilion Indonesia yang di dalamnya terdiri dari BUMN, industri pertahanan seperti PT PAL, PT Pindad, PT Land Industri, Persero, dan PT PAL. Dan beberapa perusahaan industri pertahanan swasta. Keikutsertaan perusahaan industri pertahanan di Indonesia di IDEX merupakan salah satu tahap awal untuk dapat berperan aktif dalam rantai pasok global berkaitan dengan produk pertahanan. IDEX adalah satu-satunya pameran dan konferensi pertahanan internasional di kawasan MENA yang mendemonstrasikan teknologi terbaru di sektor pertahanan darat, laut, dan udara. IDEX merupakan platform yang unik untuk memperkuat hubungan dengan departemen pemerintah, bisnis, dan angkatan bersenjata di seluruh wilayah. IDEX diadakan di bawah izin Presiden UAE Syekh Khalifah bin Zayed Al Nahyan. IDEX merupakan perkembangan dalam sektor pertahanan seperti perkembangan teknologi pertahanan nasional, dan saat ini IDEX telah berkontribusi dalam perkembangan industri pertahanan baik lokal maupun internasional. Di IDEX tahun ini Pindad memperkenalkan berbagai produk pertahanan andalan, salah satunya SS2V5A1 yang kemarin sudah dipublikasikan, SPR2 anti material rifle, kendaraan tempur medium tank Harimau, Anoa, dan Komodo. Pelaksanaan IDEX tetap dengan menjalankan prokes COVID-19, mulai dari wajib menggunakan masker hingga tersedianya fasilitas untuk PCR di beberapa titik. Nah, ini gambarnya. Nah, ini beberapa standnya ada PT Land, PT Industri, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia menjadi satu stand. Lanjut ke Indonesia Defense Review. Nah, kita baca berita dari Indonesia Defense Review. Excalibur Army dan PT Republic Defense Indo tanda tangani kerjasama produksi peluncur roket RM70 Vampir. Ini untuk pengadaan marinir sepertinya, produksi peluncur roket untuk Indonesia sepertinya. Dan ini RM70 Vampir itu udah menyediakan peluncur roket untuk TNI Angkatan Laut sepertinya, untuk marinir, korps marinir. Apakah TNI akan menambah? Kita lihat ini barangnya. Untuk Indonesia Defense Review, berita terbarunya yang kedua adalah untuk ini yang masih cukup ramai di formil militer Indonesia. Di sini
Mimin Indonesia Defense Review agaknya masih sering melihat komentar-komentar seperti ini. Jangan beli Rafael, kemahalan, ngapain beli F15, buang-buang duit, banyakin F16 aja. Flanker pensiun aja, ngapain barang mahal dipelihara. Maaf, di bawah ini mungkin bisa menjelaskan betapa terbatasnya kemampuan tempur F16 kita, dan ini akan menjawab alasan kenapa flanker tidak dipensiunkan. Di balik alasan tempur yang masih muda, di balik alasan umur yang masih muda, kita pun harus menelan film merah dan mengakui selain F16 MLU yang kemarin yang pakai camo baru, dan mengakui bahwa selain F16 MLU hanya flanker yang memiliki kemampuan BVR atau Beyond Visual Range. Intinya siapa yang melihat duluan ya tembak, dan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Nah, ini gambar-gambar yang mungkin bisa menjelaskan sedikit kenapa flanker tidak dipensiunkan, karena F16 itu jangkauannya sangat terbatas. Nah, ini seperti sesuai yang digambar, flanker hanya bisa meliputi Pulau Jawa saja dan sebagian Sumatera, sedikit di Kalimantan. Untuk Su-30 kita lihat gambarnya, kita deskripsikan dulu. Di sini untuk rank atau jangkauan dari Su-30 itu masuk di sedikit Sulawesi, seluruh Pulau Jawa, NTT, NTB, Bali, dan masuk sedikit ke Singapura, sebagian Sumatera. Selanjutnya untuk Rafael, kalau misalnya ini jadi ranknya meliputi seluruh Kalimantan, sebagian Sulawesi, sedikit nggak masuk sih, masuk di perairan Australia, di Sumatera, Malaysia. Untuk F15X sedikit menyentuh pulau benua Australia, seluruh Kalimantan, seluruh Pulau Jawa, NTT, NTB, dan sepertinya Sulawesi masuk seluruhnya, serta Sumatera, Malaysia, dan sedikit Thailand. Nah, berikut gambar-gambar yang menggambarkan rank pesawat-pesawat tempur kita. Untuk Su-30 ini mungkin alasan ini ya, jangkauannya sangat luas. Dan mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.